Selamat datang di Arsipedia ID. Memelihara ikan hias bisa dilakukan di mana saja tanpa terbatas tempat. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang bisa dipelihara di vas bunga. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan gapi. Sebagai ikan kecil populer, ikan gapi dapat dimasukkan sebagai pembanding saat di dalam akuarium. Gapi akan selalu menarik untuk dipelihara karena tingkah lakunya dan juga keindahan warnanya. Gapi terkenal kuat, damai, dan tidak sulit soal perawatan. Faktor inilah yang akan membantu kita saat merawat ikan gapi di dalam vas bunga. Ikan gapi atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Mereka memiliki ekor panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil. Mereka ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 oleh Robert John Lechmere Gapi yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama ikan ini. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau setengah ukuran betina, yaitu 1,5-3,5 cm. Seperti yang kita tahu, gapi adalah tipe ikan schooling fish yang akan sangat baik jika dipelihara dalam jumlah banyak. Vas bunga berukuran sedang sangat baik untuk menampung 5 kawanan gapi sekaligus. Mereka akan selalu bergerak dan menggoyangkan ekornya yang panjang dan juga lebar. Gapi jantan dan betina memiliki sirip yang mengalir, meskipun yang betina cenderung memiliki sirip yang jauh lebih besar. Gapi memiliki lebih dari 300 jenis dengan memiliki warna, ukuran, dan juga corak ekornya. Jika dilihat secara detail, kita akan sulit menemukan satu spesies gapi yang sama secara warna dan juga corak. Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya, yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Jika ditempatkan di dalam vas bunga, mereka akan bersembunyi di balik akar tanaman, celah gua, bahkan juga berenang di balik tanaman air. Gapi adalah ikan omnivor dengan makanan utama seperti cacing darah, udang air asin, dan juga pelet. Memberi mereka makan sebanyak 2-3 kali dalam sehari akan memastikan kebutuhan perutnya terpenuhi. Karena dipelihara di dalam vas bunga, akan sangat mudah untuk mengganti air ketimbang saat memeliharanya di dalam akuarium. Mengganti air 2 minggu sekali atau saat kondisi kotor akan menghindarkan ikan dari berbagai penyakit. Kedua, ikan moli. Spesies kecil ini memang cocok dipelihara ke dalam vas bunga. Selain gapi, moli juga bisa menjadi opsi. Ikan moli memiliki nama ilmiah Poecilia spenops yang merupakan spesies ikan dari keluarga Poecilidae dari genus Poecilia. Dari segi fisik, ikan moli memiliki ukuran tubuh sepanjang 6-10 cm. Ikan moli sering juga disebut dengan ikan balon karena kebanyakan ikan moli memiliki ciri khas perut yang buncit dan tubuh yang bundar, mirip seperti balon. Jika dilihat lagi, mereka memang tergolong ikan dengan tubuh pipih dengan bagian kepala berbentuk segitiga. Untuk membedakan jantan dan betina dapat dilihat dari segi fisiknya. Moli jantan lebih berpenampilan kecil dan memiliki sirip dubur yang runcing ketimbang sang betina. Moli dikenal karena kemampuannya beradaptasi dengan berbagai kondisi air dan tidak akan menjadi masalah jika dipelihara di dalam vas bunga. Mempertahankan kondisi air yang stabil sangat penting untuk kesehatan ikan moli. Moli biasa tinggal pada suhu 25-28 derajat Celcius dengan pH 8.
Molly merupakan ikan yang damai, tetapi menunjukkan perilaku teritorial saat berkembang biak. Mereka cocok untuk akuarium komunitas damai seperti ikan gapi, platy, dan juga ikan swordtail. Molly adalah hewan omnivor yang lebih menyukai makanan nabati. Pola makan seimbang terdiri dari serpihan atau pelet, dilengkapi dengan makanan hidup atau beku seperti udang air asin dan juga dapnia. Ikan Molly merupakan perenang aktif yang akan menjelajahi semua area. Mereka juga tergolong sebagai ikan schooling fish, khususnya dalam kelompok yang lebih besar. Molly juga senang menggigit alga dan berkontribusi dalam pengendalian alga. Oleh sebab itu, memelihara ikan Molly sama dengan memelihara pembersih alami. For your information, Molly adalah hewan yang melahirkan dan bukan bertelur. Mereka adalah ikan yang produktif dengan seekor betina mampu menghasilkan banyak benih tanpa memerlukan pembuahan eksternal. Parasit, infeksi bakteri, dan busuk sirip adalah beberapa penyakit yang sering menyerang Molly. Jaga kebersihan akuarium, berikan makanan yang bervariasi, dan segera karantina ikan yang terserang penyakit agar tidak menularkan kekawanan yang lainnya. Ketiga, ikan neon tetra. Menjadi primadona karena kecantikan warnanya, nyatanya ikan neon tetra juga bisa dipelihara di vas bunga. Ikan neon tetra banyak dipilih karena fungsinya sebagai ikan pencerah. Neon tetra merupakan salah satu spesies ikan hias air tawar yang banyak ditemukan di daerah Tenggara Kolombia, Brazil bagian barat, dan Peru bagian timur. Di sana mereka menghuni perairan-perairan Blackwater, yaitu sejenis sungai dengan aliran lambat yang mengalir dari lahan basah berhutan. Berdasarkan klasifikasi ilmiahnya, ikan neon tetra termasuk keluarga Carasidae dari ordo Carassiformes dengan nama ilmiah Paraisirodon inesi. Dari segi fisik, betina akan memiliki perut yang lebih bulat dan lebih besar daripada pejantan. Selain itu, tetra tergolong ikan yang kuat dan awet dengan perawatan yang mudah. Seperti ikan warna-warni lainnya, warna cerah tetra akan memudar saat beristirahat, saat waspada, atau saat sakit. Neon tetra akan semakin terlihat berwarna saat diberi latar belakang gelap. Selain itu, vas bunga yang ditanami akan baik untuk tempat tinggal ikan. Karena di lingkungan alaminya, ikan neon tetra terbiasa hidup di air dengan banyak tanaman. Ikan tetra tergolong ikan omnivor. Mereka mampu untuk memakan tumbuhan dan juga hewan. Biasanya mereka cukup diberi makan pelet sebanyak 2-3 kali sehari dengan variasi pakan hidup sebagai proteinnya. Mereka memiliki usia hidup yang tinggi, mencapai 8 tahun di alam liar dan 5 tahun di dalam akuarium. Jika dirawat dengan baik, umur ikan akan sangat tergantung pada perawatan dan kualitas air itu sendiri. Neon tetra terbiasa disatukan dengan ikan leaf barrier seperti glowfish, gapi, molly, dan ikan berwarna-warni lainnya karena sifatnya yang tenang, kuat, dan tidak agresif. Menyatukan ikan kawanan kecil dalam vas bunga akan menciptakan keramaian dan keindahan di dalamnya. Neon tetra menyukai air yang berarus sedang, bersih, dan terfiltrasi dengan baik. Mereka biasa hidup pada suhu rata-rata air 21-27 derajat Celcius dengan tingkat pH antara 6 sampai dengan 7. Keempat, ikan cupang. Ikan cupang secara ilmiah dikenal sebagai Betta splendens, bagian dari family Ospronemidae yang merupakan salah satu ikan akuarium air tawar yang paling menawan dan juga berwarna-warni. Mereka berasal dari Asia Tenggara, menjadi sangat populer karena siripnya yang cerah, tampilan yang unik, dan kemudahan perawatannya. Tahukah kamu, ikan cupang bernafas melalui labirin dengan panjang rata-rata 2-3 inci. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan ramping dan juga dikenal dengan siripnya yang cantik. Ciri yang paling mencolok adalah sirip ekor yang berbentuk dan ukurannya bervariasi tergantung varietas cupang. Varietas yang umum dijumpai adalah half moon, crown tail, double tail,
dan juga plakat. Pembiakan selektif telah menghasilkan berkembangnya banyak varietas cupang yang masing-masing dibedakan berdasarkan warna, jenis sirip, dan pola yang unik. Menjaga kestabilan kondisi air sangat penting untuk kesehatan ikan cupang. Suhu antara 25 sampai 27 derajat Celcius dengan tingkat pH 6,5 sampai 7,5 adalah habitat ideal untuk tempat tinggalnya. Seperti yang kita tahu, cupang dikenal karena sifat teritorialnya. Cupang jantan bersifat agresif terhadap cupang lain dan akan lebih baik dipelihara sendiri. Namun, cupang betina dapat hidup berdampingan dalam kelompok asalkan habitatnya cukup luas dan juga dirawat dengan baik. Selain dipelihara di vas bunga, ikan cupang adalah ikan yang kuat. Bahkan mereka bisa dipelihara di dalam bekas botol kaca. Ikan ini termasuk ke dalam golongan ikan karnivor dan membutuhkan makanan berprotein tinggi. Pakan pelet atau serpihan adalah makanan pokok yang dilengkapi dengan pakan hidup seperti udang air asin, cacing dara, dan juga dapnia. Cupang adalah ikan yang cerdas dan aktif. Mereka sering menjelajah, mengibarkan sirip, dan membangun gelembung saat musim kawin tiba. Pejantan akan melebarkan sirip dan menunjukkan warna-warna cerah saat musim kawin. Ikan cupang rentan terserang busuk sirip, infeksi jamur, dan juga parasit. Menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan makanan yang bervariasi, dan memastikan kondisi air yang baik berkontribusi terhadap kesehatan ikan cupang di dalam bak budidaya. Kelima, ikan pleti. Ikan pleti sangat identik dengan penghuni aquascape dan cocok jika ditempatkan ke dalam vas bunga. Mereka terkenal karena bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Ikan pleti memiliki nama latin Scyphoporus maculates dan termasuk ke dalam genus Scyphoporus dari keluarga Poecilidae. Ikan pleti mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Penampilannya tampak berwarna okorus atau paduan coklat dan juga kuning. Sebagai ikan tropis, ikan pleti lebih menyukai pengaturan gaya biotop alami dengan beragam tanaman air dan juga substrat halus. Mereka tinggal dengan suhu ideal antara 22 sampai 26 derajat Celcius dengan pH antara 7 sampai 8,3. Ikan pleti adalah ikan kecil, pipih menyamping, dengan sirip pendek kecil dan ekor berbentuk seperti kipas yang memanjang. Warna pleti sangat bervariasi. Beberapa warna umum adalah merah, kuning, putih, biru, dan juga hijau. Seringkali warna yang berbeda disebabkan oleh habitat aslinya. Ikan pleti memiliki kepala berbentuk segitiga dan mulut terbalik dengan warna siluet beraneka ragam. Selain itu, sirip punggung, sirip perut, dan dubur menempel indah di bagian tubuh. Jika diperhatikan, pejantan dan betina terlihat sangat mirip. Akan tetapi, betina cenderung sedikit lebih besar dari jantan dan juga cenderung memiliki bagian tengah yang lebih bulat. Memelihara 2 pejantan dan 3 betina memberi perilaku yang baik saat memeliharanya di vas bunga. Semua jenis pleti adalah ikan yang kuat, tetapi memiliki rentang hidup yang pendek. Mereka hanya mampu hidup sekitar 3 tahun sampai 5 tahun jika dirawat dengan baik. Ikan pleti adalah ikan kecil yang damai. Mereka jauh lebih bahagia jika dipelihara di dalam kelompok kecil. Pleti menghabiskan sebagian besar waktunya berenang dalam kelompok kecil di tengah kolam air, di antara tanaman, dan bersembunyi di antara dedaunan. Sama dengan Molly, pleti sering memburu ganggang dan juga serangga. Pelet dapat diberikan sebagai makanan tambahannya. Pembersihan air selama 2 minggu sekali akan baik bagi ikan pleti. Kayu apung dan tanaman air akan membantu pleti beradaptasi dengan lingkungannya. Keenam, ikan glowfish. Sebagai ikan yang mencolok, glowfish menjadi primadona baru untuk menjadi penghuni vas bunga.
Ikan ini sebenarnya adalah organisme hasil rekayasa genetika. Dari sejarahnya, perkembangan ikan glowfish dimulai pada awal tahun 2000-an ketika para peneliti di National University of Singapore mengeksplorasi cara untuk mendeteksi polutan lingkungan menggunakan fluoresensi ikan tertentu. Seiring waktu, para ilmuwan memanipulasi gen ikan dengan menambahkan gen dari organisme lain seperti ubur-ubur dan karang untuk memberi warna cerah pada ikan glowfish. Glowfish memiliki kemampuan untuk berpendar, kulit mereka dapat menyerap energi cahaya dan kemudian memancarkannya kembali. Pigmentasi di kulit mereka akan terisi saat cahaya mengenai tubuh mereka. Kemudian, ketika mereka berada di dalam situasi cahaya redup, ikan ini akan memancarkan kembali energi cahaya dan membuat tubuh mereka bersinar. Dari karakteristiknya, glowfish adalah ikan kawanan kecil yang hiperaktif. Ikan ini merupakan tambahan yang bagus untuk akuarium komunitas karena mereka akan mencolok dan kontras baik fisik maupun warna dengan ikan yang lainnya. Baik dari segi fisik, pewarnaan, maupun karakter menjadikan ikan glowfish sebagai ikan yang bisa dipelihara di dalam vas bunga. Meski hasil manipulasi gen, mereka tetap mengkonsumsi makanan seperti ikan pada umumnya. Ikan ini menyukai dapnia beku dan cacing tubifax. Glowfish dikenal karena sifat tahan banting dan mudah beradaptasi. Saat memelihara glowfish, dibutuhkan lampu khusus untuk memaksimalkan warna pada tubuh glowfish. Ketujuh, ikan swordtail. Ikan pedang atau swordtail dikenal dengan nama ilmiah Scyphoporus helleri dan termasuk ke dalam spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Ukuran panjang pejantan dari spesies swordtail mencapai 14 cm dengan betina mencapai 12,5 cm. Spesies asal Amerika ini adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Swordtail dikenal dengan lobus bawah memanjang di ekornya yang menarik dan unik, berbentuk mirip seperti pedang. Meski begitu, hanya ikan jantan yang memiliki sirip pedang ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin antara swordtail betina dan juga yang jantan. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Mereka akan lebih baik jika dipelihara sebanyak 3-5 ekor dalam satu tangki. Walaupun bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly, maupun platy, eksotis dari ikan ini tak perlu diragukan lagi. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7 sampai dengan 8 dan suhu yang ideal adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Sebagai catatan, pastikan memberi pasokan makanan yang cukup agar tidak mencemari air akuarium. Swordtail memiliki pakan alami berupa lumut atau ganggang yang menempel di tanaman air, kaca, maupun bebatuan di dalam akuarium. Swordtail sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air akan mengganggu kesehatan ikan. Pembersihan air tetap dilakukan 2 minggu sekali untuk memastikan kesehatan dari ikan. Kedelapan, ikan black tetra. Tidak ada salahnya memberi vas bunga dengan ikan berpigmentasi gelap. Black tetra adalah pilihan yang cocok untuk ikan hias di vas bunga. Black tetra memiliki nama ilmiah Gymnocorymbus ternetzi dan juga ikan ini berasal dari keluarga Carassidae. Berbeda dari jenis tetra yang berwarna-warni, black skirt tetra memiliki penampilan yang lebih gelap. Habitat alami dari ikan ini berasal dari beberapa perairan di Amerika Selatan. Mereka ditemukan di lembah Sungai Paraguay, di seluruh Brazil, dan bahkan di Argentina. Black tetra juga memiliki nama lain seperti black widow tetra, petticoat tetra, dan juga black moor. Biasanya tetra hitam memiliki umur antara 3 sampai 5 tahun di penangkaran. Usia dari ikan dipengaruhi oleh kondisi air yang buruk dan lingkungan yang kurang subur.
Tetra hitam memiliki bentuk tetragonal yang ikonik dan mereka lebih tinggi di bagian depan tubuh dengan bagian belakang ikan meruncing ke arah ekor. Black tetra memiliki bentuk sirip yang sangat berbeda. Sirip ekor sangat tipis dan memiliki bentuk bercabang, sedangkan sirip punggungnya sangat kecil dan berbentuk persegi. Mereka juga memiliki sirip dubur yang memanjang dan eksotis berwarna gelap. Warna utama tetra hitam adalah perak keabu-abuan. Bahkan black tetra mendapatkan namanya dari efek gradien warna yang mereka miliki. Uniknya lagi, bagian tubuh mereka tembus cahaya dan menampilkan sinar kecil. Ukuran black skirt tetra tumbuh hingga 3 inci panjangnya saat dewasa. Spesies betina cenderung sedikit lebih besar daripada pejantan, terutama saat ikan berkembang biak. Mereka terbiasa hidup dalam suhu air 21 sampai 26 derajat Celcius dengan tingkat pH 6 hingga 7,5. Tetra hitam menyukai tanaman air besar yang sering digunakan untuk menjelajah dan juga berenang. Tetra hitam menyukai makanan seperti cacing darah atau udang air asin. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang bisa dipelihara di dalam vas bunga. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan hias ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.